pertemuan 10 terkait dengan masuk ke materi tentang keuangan daerah. Nah, di sini terkait ada kuliah dan juga praktikum, berhubung kita digabung dan materinya banyak, sehingga saya akan memaparkan dulu materi kuliah, kemudian nanti saya memaparkan materi yang untuk praktikum, dan diakhiri nanti dengan tugas yang harus kalian kumpulkan. Nah, berhubung tugas minggu lalu masih teori, jadi tidak saya bahas. Nah, sekarang kita masuk aja langsung ya ke materi yang sekarang. Materi kuliah di pertemuan 10 ini nanti saya lupa kasih ke Dwi. Jadi saya kasih terakhir nanti ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang SKPD atau tentang keuangan daerah yang ada di Pemda. Nah, di sini kita akan mengetahui pertama pengelola keuangan daerah, yaitu yang pertama terdiri dari pejabat-pejabat terkait keuangan daerah. Kita kenalan dulu dengan istilah-istilah yang ada di keuangan daerah. Nah, sebetulnya nanti di akuntansi pemerintahan juga fungsi orangnya sama, tetapi istilah namanya saja yang beda. Nah, di sini kita pertama kita kenalan sama pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Nah, ini biasanya pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah atau KEUDA itu biasanya bertugas untuk memegang kekuasaan di ACC atau tidaknya sebuah anggaran. Nah, dia biasanya kalau di sini adalah kepala daerah yang biasanya nanti dia mengatur APBD sesuai dari pengajuan-pengajuan yang sudah diajukan oleh SKPD. Nah, SKPD itu kemarin saya sudah sampaikan bahwa kalau ketika kita sudah ada di Pemda itu kan dikuasai oleh kepala daerah. Nah, kemudian nanti ada unit-unitnya seperti dinas-dinasnya. Nah, dinas-dinas itulah yang kita sebut sebagai SKPD. Nah, jadi tugas kepala daerah salah satunya yaitu membuat anggaran belanja, pendapatan dan belanja daerah. Nah, kemudian yang berikutnya koordinator pengelola daerah. Ini adalah koordinatornya yang nanti membantu pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kemudian yang berikutnya, ini pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, ini adalah kalau di kita itu dia sebagai akuntansinya. Jadi dia ini yang mengelola keuangan daerah. Dia yang nanti akan mengkoordinasi dari Pemda ketika dia di ACC, kemudian dikoordinasikan ke setiap unit-unit SKPD. Nah, itu dia PPKD. Nah, kemudian ada BUD. BUD itu adalah Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum Daerah ini adalah bendahara keuangan yang ada di Pemdanya. Kalau kalian bingung, kita pakai istilah SKPD apa PPKD. Jadi kalau misalkan BUD itu atau Bendahara Umum Daerah itu adalah bendahara umum yang ada di dalam Pemdanya sendiri. Yang nanti di bendahara ini dia nanti akan membantu PPKD untuk memberikan uang kepada setiap dinas. Nah, nanti pada saat dinas melakukan penyetoran dana atas pendapatan yang diterima dari setiap dinas, itu nanti akan di-store-nya ke BUD. Kemudian kalau kuasa BUD itu adalah pejabatnya, pejabat dari Bendahara Umum Daerah. Nah, kemudian ada yang namanya PA, pengguna anggaran. Pengguna anggaran itu adalah unit atau divisi yang memang dia melakukan pemanfaatan anggaran. Nah, contohnya di sini adalah SKPD atau dinas sendiri. Jadi dinas itu adalah kaki tangannya dari Pemda yang melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah. Nah, dia itu melakukan kegiatan pemerintahan daerah itu kan pastinya membutuhkan dana. Nah, dana itu berasal dari anggaran. Nah, dana yang dipakai itu yang berasal dari anggaran, makanya dia disebut sebagai pengguna anggaran. Ya, jadi kalau pengguna anggaran itu istilahnya divisi yang melakukan operasional dari kegiatan daerah. Nah, kemudian kuasa pengguna anggaran ini adalah pejabatnya, pejabat pengguna anggaran. Dia yang biasanya nanti mendapatkan dana limpahan dari BUD yang nanti akan dilaksanakan oleh pengguna anggarannya sendiri.
Nah, kemudian PPTK ini adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan, atau yang mungkin kalau kalian kurang paham itu tugasnya apa. Jadi kan kalau yang namanya dinas, dia suka ada program-program kegiatan. Nah, dimana kalau misal ada program-program kegiatan itu pasti ada kebutuhan pembelian barang, kemudian juga ada kebutuhan pembelian aset. Nah, dari setiap program tersebut itu biasanya dikuasai oleh yang namanya PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nah, jadi dari setiap program yang akan dilaksanakan oleh satu dinas ke 1 tahun ke depan itu biasanya dijabat oleh PPTK. Nah, nanti PPTK inilah yang akan mengajukan dana kepada bendahara. Nah, jadi nanti dia yang akan tahu nih kebutuhan penggunaan barang alat tulisnya berapa, kebutuhan pembelian aset berapa. Nah, itu dialah tugas dari PPTK sendiri. Nah, kemudian di sini ada pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau biasanya bagian keuangannya SKPD. Nah, SKPD ini adalah contohnya dinas, kepanjangannya saya lupa, nanti saya kasih tahu kalau saya sudah lihat dulu. Jadi SKPD ini contohnya adalah dinas. Nah, si dinas ini dia punya penatausaha keuangan yang nantinya dia mengelola keuangan dan dia memiliki bendahara. Jadi bendahara nantinya ada 2 juga. Nah, jadi pejabat penatausaha keuangan SKPD ini juga ada unit SKPD-nya. Nah, unit SKPD-nya ini adalah bendahara atau bagian keuangan yang disusun berdasarkan program yang dibuat. Jadi nanti kan tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam setiap dinas biasanya suka ada program kegiatan. Nah, di setiap program kegiatan itu kan pasti ada yang bagian bendaharanya. Nah, bendahara itu yang kita sebut bagian keuangan di program tersebutlah yang kita sebut sebagai unit SKPD. Nah, unit SKPD ini. Nah, kemudian pejabat penatausahaan keuangan ini dia di dalamnya ada 2 bendahara, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan seperti yang sudah saya sampaikan minggu sebelumnya, tugasnya itu adalah menerima segala pendapatan atau pendapatan di luar usaha milik daerah. Nah, atau milik dinas. Nah, dia tugasnya hanya menerima semua pendapatan. Nah, nanti dari setiap penerimaan pendapatan yang didapat itu harus langsung disetor kemana? Disetor ke BUD atau Bendahara Umum Daerah. Nah, kemudian yang kedua di sini ada yang namanya bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran ini dia bertugas untuk mengalokasikan dana dan juga mendapatkan dana untuk kegiatan belanja atau pengeluaran. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran, baik pengeluaran operasional maupun pengeluaran belanja modal ataupun pengeluaran untuk pegawai, dialah yang bertugas. Nah, kenapa dipisahkan antara bagian penerimaan dan bagian pengeluaran? Seperti minggu sebelumnya sudah saya bahas bahwa di dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, setiap dana yang berasal dari pendapatan itu tidak boleh dipakai untuk pengeluaran. Karena dana yang berasal dari pendapatan tersebut itu milik negara, di mana kalau dia sudah diterima itu harus langsung sudah di-store. Jadi artinya nanti pada saat awal tahun anggaran atau awal tahun periode biasanya itu bendahara penerimaan memang saldonya selalu kosong. Jadi nanti ada kasnya dibagi 2, ada kas di bendahara penerimaan dan ada kas di bendahara pengeluaran. Nah, kas di bendahara penerimaan itu saldonya rata-rata kosong di awal tahun disebabkan karena dia memang setiap menerima dana dari pendapatan itu harus selalu langsung di-store. Supaya apa? Supaya nantinya tidak dipakai untuk kegiatan pengeluaran. Nah, itu pejabatnya. Kemudian ini ada tugas-tugasnya. Oke. Oh, ini nggak kelihatan ya. Oke, nah di sini
pemegang kekuasaan kepala daerah itu dia merupakan pemegang kekuasaan keuangan keuangan daerah. Nah, tugasnya itu yaitu pertama melimpahkan ke seluruh kekuasaan, maksudnya kekuasaan keuangan terhadap perangkat daerah. Nah, perangkat daerahnya itu terdiri dari siapa saja? Perangkat daerahnya itu terdiri dari sekretaris daerah, itu sekda. Sekda itu adalah orang kepercayaan dari kepala daerah. Nah, di mana dia itu nanti ditugaskan ketika ada ACC anggaran atau APBD, nanti dialah koordinator yang mengelola keuangan daerah. Sekretaris daerah ini biasanya kita singkat sebagai sekda. Jadi nanti setiap anggaran yang sudah di ACC kemudian sudah dicairkan untuk didistribusikan kepada dinas-dinas itu berada di bawah koordinator pengelolaan keuangan daerah, yaitu sekretaris daerah. Nah, kemudian kepala SKPD, di sini ada SKPKD. SKPKD itu adalah bagian akuntansinya dari Pemda. Nah, jadi bagian akuntansinya dari Pemda ini dia adalah kalau misal tadi kan si Sekda ini dia menerima delegasi tentang keuangan, di mana nanti keuangan tersebut dikelola oleh SKPKD yang ada di Pemda. Nanti dia kelola, kemudian nanti pencatatan dilakukan di SKPKD ini, kemudian juga pelaporan juga dilakukan di SKPKD ini. Nah, SKPKD yang ada di Pemda, nanti dia akan melakukan konsolidasi laporan keuangan Pemda, di mana konsolidasi itu nanti dilakukan di akhir tahun setelah laporan keuangan dari semua dinas selesai, nanti digabungkan, itu menjadi laporan keuangan konsolidasi. Itu nanti yang buat siapa? Itu adalah yang buat bagian akuntansinya Pemda, yaitu SKPKD. Nah, di dalam di dalam dinas pun ada yang disebut akuntansinya juga, itu kita sebut sebagai SKPD. Dia adalah pelaksana anggaran. Jadi nanti si bagian ini adalah bagian yang melakukan pencatatan, kemudian yang melakukan kegiatan akuntansi keuangan. Nah, itu di dalamnya ada SKPD. Jadi ada SKPKD, ada SKPD, harus bisa dibedakan ya. Nah, kemudian didasarkan atas pemegang kekuasaan ini atau kepala daerah ini ada pemisahan wewenang antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Jadi tugas kepala daerah ini hanya memberikan kekuasaan terhadap terhadap penentuan APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah aja. Tetapi kalau yang mengeluarkan uangnya kemudian menerima uangnya itu beda. Jadi harus dipisahkan. Nah, ini kemudian wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan yang dipisahkan. Jadi pemerintah daerah itu juga dia memiliki kekayaan, tapi yang dipisahkan dari pendapatan daerah. Nah, maksudnya apa sih, Bu? Jadi maksudnya kalau di daerah itu kan ada yang kita sebut sebagai pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu kalau di swasta itu seperti pendapatan rutin. Nah, jadi pendapatan daerah itu kalau misalkan yang mungkin kalian hafal, itu ada yang namanya pendapatan daerah dari pajak. Pajak itu kan rutin ya, kalian setiap daerah itu pasti menerima pajak, minimal pajak restoran. Nah, kemudian yang kedua itu ada retribusi. Nah, retribusi itu pasti kalian tahu seperti apa contohnya. Nah, ini kita sebut sebagai pendapatan asli daerah, atau biasa kita sebutnya itu pendapatan yang rutin akan diterima oleh daerah. Nah, kemudian ada pendapatan asli daerah di luar pendapatan asli daerah lain-lain. Nah, pendapatan asli daerah lain-lain itu apa sih? Salah satunya itu adalah pendapatan yang berasal dari kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, itu contohnya apa? Dibagi menjadi 2. Jadi kalau daerah itu dia bisa menjadi sebagai pemilik modal. Pemilik modal di mana? Pemilik modal di perusahaan umum daerah,
pemilik modal juga di perusahaan daerah yang swasta. Nah, kalau misalkan pemilik modal atau investor pada perusahaan umum daerah ini, misalkan contohnya daerah itu memberikan dana sumbangan kepada BPR. BPR itu mungkin kalian ada yang tahu, dia Bank Perkreditan Rakyat yang biasanya itu ada yang per wilayah, misalkan BPR Jabar, kemudian juga BPR apa, pokoknya itu seperti itu. Kemudian juga ada juga misalkan di PDAM daerah. Nah itu kan dia biasanya kalau PDAM itu masuknya sebagai BUMD, bukan BUMN. Nah kemudian juga yang kedua itu dia sebagai investor atau pemegang saham pada perusahaan perseroan di daerah. Nah ini jenisnya beda-beda, tapi kalau misalkan biasanya ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya bukan ke nasional. Kalau misal Unilever itu dia nasional perseroannya. Nah kalau ini adalah perusahaan yang daerah. Contohnya apa ya kalau di sini? Contohnya misalkan di daerah saya di Ciomas itu dia ada perseroan perseroan sepatu kulit di Ciomas, dia terkenal. Nah, kalau misalkan si Pemda itu dia memberikan dana atau modal kepada si perusahaan ini, perusahaan sepatu, nah itu dia sebagai penyertaan, artinya dia sebagai investor. Nah, nanti setiap keuntungan yang diperoleh dari investasi ini akan dimasukkan sebagai pendapatan asli daerah lain-lain, yaitu merupakan bagian dari pendapatan kepemilikan daerah yang dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari pendapatan asli daerah yang biasanya, seperti pajak, retribusi itu harus dipisah. Nah, kenapa? Karena kalau pajak dan retribusi itu kan harus di-store kepada negara. Tapi kalau misalkan pengikutsertaan modal kepada BUMD ataupun kepada perseroan itu asli betul-betul milik daerah itu sendiri. Jadi kalau misalkan Pemda Bogor ikutan investasi ke BUMD Bogor, kemudian ke perusahaan swasta daerah, nah berarti nanti keuntungan yang diperoleh atas kepemilikan tadi itu betul-betul milik dari Pemda Bogor sendiri. Makanya itu harus dipisahkan. Sampai sini dulu deh, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, belum ya? Nah, ini tuh sebetulnya kalau saya baca tadi buka PDF-nya ini ada, tapi kenapa di sini ketutup? Nanti mungkin kalian bisa baca sendiri dulu ya. Kalau misalnya saya kasih PDF-nya, kalian tolong baca. Nanti kalau ada yang tidak bisa kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup. Nah, kemudian tadi kepala daerah itu dia dibantu oleh Sekda, sekretaris daerah. Dia itu adalah koordinator pengelola keuangan daerah. Nah, nanti dia itu bertugas membantu kepala daerah untuk mengelola keuangan-keuangan yang nanti akan didistribusikan ke setiap dinas. Nah, di sini dia tugasnya itu adalah melakukan koordinasi pada pengelolaan daerah. Tadi yang sudah saya bilang, dia memberikan koordinasi kepada setiap SKPD, nanti diberikan dananya berapa, kemudian juga nanti pertanggungjawabannya bagaimana. Nah, itu tugas dari koordinator pengelolaan keuangan daerah. Nah, kemudian juga koordinasi dalam menyusun penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jadi kalau misalkan dia juga yang nanti akan mendapatkan masukan terkait program-program apa saja yang nanti akan dilakukan oleh SKPD, oleh dinas. Nanti program-program yang dilakukan oleh dinas itu dibuat dalam bentuk anggaran dinas yang nanti akan diajukan kepada Sekda atau sekretaris daerah. Nah, nanti akan dikoordinasikan oleh Sekda, kemudian akan dirapatkan oleh kepala daerah. Nah, nanti dialah yang akan memutuskan terkait dengan anggaran yang sudah dibuat oleh setiap dinas. Nah, termasuk perubahan APBD-nya kalau ada dalam periode berjalan, kemudian juga pertanggungjawaban terhadap APBD dia juga yang nanti melakukan. Jadi nanti seperti yang saya bilang, setiap dinas si SKPD-nya itu harus membuat laporan keuangan
kemudian nanti didistribusikan kepada Pemda untuk dikonsolidasikan oleh SKPKD atau akuntansinya Pemda, nanti di mana untuk pertanggungjawabannya tugasnya itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah. Kemudian yang ketiga, tugasnya dia itu adalah koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD, kemudian memberi persetujuan pengesahan DPA SKPD. DPA itu adalah dokumen pelaksana anggaran. Jadi kalau di swasta itu mungkin disebut sebagai contohnya kayak kwitansi, kemudian nota, kemudian bond. Nah, itu contoh dari kalau di swasta. Kalau misalkan di daerah, DPA itu kayak misalkan contoh retribusi. Kalau retribusi itu misalkan ada contoh surat penagihan wajib retribusi. Nah, itu dokumennya. Kemudian kalau pajak mungkin ada yang kita sebut sebagai surat setoran pajak. Nah, itu adalah contoh dari DPA atau dokumen pelaksana anggaran. Kalau di swasta tadi contohnya seperti kwitansi, nota, dan lain-lain. Kemudian koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian memimpin TAPD. Nah, itu dari tugas Sekda sendiri. Nah, kemudian kalau di sini pejabat pengelola keuangan daerah itu kan tadi ada dua, ada yang SKPD PPKD, ada yang BUD. Jadi kalau misalkan PPKD ini tugasnya adalah, kalau yang tadi kan koordinator, kalau ini pejabat. Jadi nanti si koordinator ini memberikan tugas kepada para pejabat pengelola keuangan daerah, yaitu menyusun dan melaksanakan kegiatan pengelolaan daerah. Jadi dia tugasnya menyusun keuangannya itu, kebijakannya itu apa, kemudian dia juga nanti yang akan mengelola keuangan daerahnya. Kemudian menyusun APBD, Perda tentang APBD, kemudian rancangan Perda tentang perubahan APBD. Jadi nanti ada aturan-aturan tertentu tentang perubahan APBD-nya. Kemudian merancang pertanggungjawaban APBD, sama seperti Sekda ya, karena dia memang kaki tangannya dari Sekda sendiri. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah. Nah, ini yang sudah saya sampaikan bahwa pendapatan daerah itu atau pendapatan asli daerah. Kalau pendapatan asli daerah itu ada pajak, retribusi, kemudian pendapatan asli daerah lain-lain, contohnya tadi kepemilikan di BUMN, BUMD, dan juga perseroan di daerah. Nah, itu salah satu dari pendapatan daerah. Terus juga melaksanakan fungsi BUD, Bendahara Umum Daerah, ya contohnya mengelola keuangan, kemudian melakukan penyetoran kalau misalkan ada pemasukan. Kemudian melaksanakan tugas lainnya seperti perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pengelola daerah juga ada BUD. Jadi kalau PPKD ini adalah akuntansinya, kalau BUD ini adalah bendaharanya. Jadi kalau di swasta kan antara bagian keuangan sama bagian akuntansi beda, tapi kan sebutannya keuangan dan akuntansi. Nah, kalau di daerah atau pemerintahan pusat juga beda. Kalau yang namanya akuntansinya kita sebut PPKD, kalau misal BUD-nya, bendaharanya atau keuangannya kita sebut BUD atau Bendahara Umum Daerah. Nah, Bendahara Umum Daerah itu tugasnya apa? Tugasnya yang pertama itu menyusun kebijakan tentang dan juga pelaksanaan APBD, kemudian mengesahkan DPA SKPD. Tadi DPA itu adalah dokumen pelaksana anggaran atau tanda bukti adanya pelaksanaan anggaran. Kalau misal penerimaan tadi contohnya SSP, kalau pajak, kalau retribusi ada surat tagihan retribusi. Kalau misalkan kita melakukan pengeluaran belanja berarti ada kwitansinya atau ada notanya. Nah, itu contoh DPA. Kemudian melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, kemudian melakukan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah, kemudian menetapkan SPD, surat perjalanan dinas. Nah, kemudian surat perjalanan dinas itu kalau kalian bingung, kalau di daerah itu kan biasanya para pejabatnya itu kan atau para pegawainya suka melakukan rapat,
kemudian suka pelatihan. Kalau kalian dengar dosen-dosen yang di kampus juga kadang suka pelatihan, kadang suka ada supervisi kalau ke tempat PKL. Nah, itu kita sebut sebagai perjalanan dinas atau perjalanan yang dilakukan dalam rangka kerja kantor, dalam rangka tugas kantor. Nah, kalau misal perjalanan dalam rangka tugas kantor itu semua pengeluaran kita itu harus ada tanda buktinya. Jadi termasuk surat tugasnya, surat tugas perjalanan dinasnya. Kemudian juga kalau pengeluaran naik pesawat harus ada pengeluaran untuk pesawatnya, kwitansinya. Kemudian juga kalau nginep di hotel harus ada notanya. Nah, itu terus kita juga biasanya suka mendapatkan tarif transport. Nah, itu ditetapkan berdasarkan apa? Berdasarkan SPD tadi, surat perjalanan dinas. Jadi antara perjalanan dinas dalam kota dan luar kota pun nanti terpisah berdasarkan surat perjalanan dinas yang sudah ditetapkan tarifnya. Nah, itu kemudian yang keenam, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman. Jadi kadang-kadang pemerintah daerah juga suka meminta pinjaman, baik pinjaman ke bank atau pinjaman ke Pemdanya itu sendiri. Nah, kemudian melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, kemudian menyajikan informasi keuangan daerah. Nah, informasi keuangan daerah ini biasanya BUD itu suka melakukan pembukuan. Jadi kalau misalkan di pemerintahan itu karena dia ada akuntansi dan bendahara, maka ada yang kita sebut sebagai pembukuan dan juga penjurnalan. Kalau penjurnalan itu mungkin kalian tahu biasanya dilakukan oleh seorang akuntan. Kalau pembukuan itu biasanya dilakukan oleh seorang bendaharawan. Kalau pembukuan itu tipenya kayak gimana, Bu? Mungkin kalau kalian pernah arisan, pembukuan itu ya seperti nulis pengeluaran berapa, penerimaan berapa. Nah, dia hanya mencatat itu aja. Kalau akuntansi kan kita perlu mencatat akun, debit, kredit, kemudian akhirnya laporan keuangan. Nah, itu tugasnya kalau misal bendahara umum daerah, dia yang melakukan pelaporan keuangan. Kemudian menyajikan informasi keuangan ya tadi yang berasal dari pembukuannya itu sendiri, melakukan pengesahan penerimaan pengeluaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu adalah tugas dari bendahara umum daerah. Nah, kemudian BUD ini dia juga ada yang di sini nih, PPKD atau pejabat selaku BUD, dia biasanya dalam memerintahkan pengelolaan keuangan, dia itu biasanya suka melantik yang namanya kuasa BUD atau yang kaki tangannya dari pejabat tadi PPKD BUD. Jadi PPKD BUD ini tidak melaksanakan tugasnya sendiri, dia pasti nanti akan memilih yang namanya kuasa BUD. Nah, kuasa BUD inilah yang turun langsung untuk menjalani pengelolaan keuangan. Nah, dia itu yang pertama yang dilakukan itu adalah pertama pejabat PPKD itu BUD mengusulkan siapa orang yang terpilih menjadi kuasa BUD. Ke siapa? Kepada kepala daerah. Nah, baru setelah kepala daerah menyetujui, maka dia langsung menetapkan kuasa BUD-nya. Nah, nanti yang melaksanakan kegiatan keuangan itu si kuasa BUD-nya. Nah, kuasa BUD ini nanti akan melakukan pertanggungjawaban terhadap kinerjanya ke siapa? Nanti dia yang akan melakukan pertanggungjawabannya ke pejabatnya sendiri. Nah, tugasnya itu apa sih? Tugas kuasa BUD itu pertama menyiapkan anggaran kas. Nah, anggaran kas ini perlu disiapkan karena kita harus mengestimasi kira-kira berapa dana yang akan kita terima di periode saat ini. Jadi semua yang ada di pemerintahan daerah itu harus ada anggarannya sehingga nanti tidak keluar dari yang sudah ditetapkan. Kalau pendapatan dan juga kas itu kalau diterima nggak masalah kalau berbeda, tapi kita asumsikan gimana kalau nanti ada belanja atau pengeluaran yang keluar dari yang sudah ditetapkan, sehingga nanti kita bisa tahu
apakah si pemerintahan daerah ini baik atau tidak, ya berdasarkan tadi dari anggarannya sendiri. Kemudian menyiapkan tadi SPD, kemudian menerbitkan SP2D. Nah, SP2D ini adalah tanda bukti pencairan dana. Jadi kalau misalkan nanti nih saya bekerja bendahara. Saya bendahara yang bekerja di Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda. Nah, saya ini mau mengajukan dana untuk pengeluaran belanja. Nah, saya mengajukannya kemana? Kepada kuasa BUD. Nah, nanti kalau misal kuasa BUD sudah setuju, maka tanda dia dananya sudah dicairkan, yaitu dikeluarkannya SP2D. Jadi kalau misal tanda bukti nih pencairan dana SP2D, berarti itu tandanya ada uang yang keluar atau ada uang yang cair. Jadi SP2D itu adalah tanda bukti pencairan dana, ya. Kemudian memantau pelaksanaan pengeluaran APBD yang oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk. Jadi dia juga yang nanti melihat kalau misal bank, kalau di pemerintah daerah itu biasanya suka ada kerjasama dengan bank tertentu. Nah, misalkan kayak kita IPB ini suka ada kerjasamanya hanya Bank Mandiri, kemudian juga Bank BRI. Nah, dia nanti kuasa BUD ini tugasnya itu adalah melihat kegiatan penerimaan dan juga pengeluaran yang dilakukan oleh bank tersebut. Kemudian mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD, kemudian menyimpan uang daerah. Nah, ini kita kalau misal menyimpan uang daerah itu biasanya di pemerintahan daerah itu juga suka ada yang kita sebut petty cash. Jadi tugasnya petty cash ini juga hampir sama dengan yang ada di swasta, yaitu untuk menyimpan keperluan-keperluan yang mendesak. Tetapi kalau di petty cash di pemerintah daerah ini ada aturannya berapa nominal yang biasanya minimal harus dimasukkan sebagai petty cash-nya. Nah, itu kemudian juga melaksanakan penempatan uang daerah atau mengelola atau menata usahakan investasi. Nah, ini biasanya uang daerah ini tadi penempatan uang daerahnya bisa berupa investasi modal, baik ke BUMN ataupun BUMD. Nah, terus ataupun investasi kepada proyek seperti yang minggu lalu saya bahas sedikit, pemerintah daerah juga bisa melakukan investasi terhadap proyek pembangunan yang ada di daerah tersebut, ya. Nah, kemudian melakukan pembayaran berdasarkan permintaan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau kuasa BUD ini akan melakukan pengeluaran uang kalau kita mengajukan. Jadi tidak semata-mata kita tiba-tiba langsung dikasih, tidak. Tapi kalau kita ada permintaan, ada pengajuan, baru nanti dia suka mau memberikan dananya. Kemudian PA pelaksana anggaran atau kuasa pelaksana anggaran atas beban APBD. Jadi dia kuasa BUD ini juga sebagai penguasa dari pengeluaran dari APBD sendiri. Jadi kalau mau apapun pengeluaran itu semuanya kaitannya sama kuasa BUD, termasuk nanti pertanggungjawabannya juga sama. Kemudian melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah. Nah, jadi kalau misalkan di kita di daerah pun itu suka ada pemberian pinjaman, baik pemberian pinjaman dari pusat Pemda ke dinas atau dari pemerintah daerah satu ke pemerintah daerah lainnya. Nah, biasanya di sini kita sebut sebagai pembiayaan. Jadi kalau misalkan pinjaman dari kalau pemerintah daerah itu boleh meminjamkan ke daerah yang lain, asal tadi ada pengembalian. Karena biasanya kalau misal kita memiliki kelebihan bukan dari uang yang akan di-store ya, tapi dari pendapatan daerah lainnya. Biasanya kan kita suka dapat kelebihan tuh. Nanti kalau daerah lain mau mengajukan pinjaman ke daerah kita nih, misal di Bogor, itu bisa melalui metode pembiayaan namanya. Nanti ada pengembalian uang. Nah, kemudian pengelolaan utang dan piutang daerah, jadi kuasa BUD juga nanti bertugas untuk melakukan pembayaran
atas hutang yang di pembayaran atas hutang, kemudian juga dia yang akan mengatur penerimaan atas piutang. Nah, kemudian juga melakukan penagihan piutang daerah. Piutang daerah itu contohnya apa ya? Contohnya kayak pajak. Piutang daerah itu berasal dari pajak, kemudian berasal dari retribusi, kemudian minggu lalu saya sempat jelaskan ada yang namanya tuntutan ganti rugi. Nah, itu masuknya sebagai piutang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada? Oke. Kalau tidak, lanjut. Nah, ini kita bahas sedikit aja ya, kalau semuanya memakan waktu. Jadi kepala SKPD itu adalah kepala dinasnya. Dia itu sebagai pelaksana anggaran mempunyai tugas itu yang pertama menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD. Nah, RKA ini seperti penyusunan anggaran pendapatan dan juga belanja SKPD, dan juga dia yang menyusun dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung penyusunan anggaran tersebut dan juga untuk pertanggungjawaban. Kemudian juga melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Nah, dia juga yang melakukan kegiatan operasional belanja ataupun beban yang ada di dinas itu sendiri. Jadi dia yang nanti akan bertanggung jawab dan juga dia yang nanti mensosialisasikan kegiatan belanjanya seperti apa di dinas, kemudian kegiatan pengeluarannya seperti apa di dinas. Nah, itu tugasnya dari kepala SKPD. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan semua anggaran yang diajukan kepada daerah. Itu tugasnya dia adalah yaitu tadi membantu pelaksanaan anggaran SKPD selama 1 tahun yang selama tahun yang dipimpinnya. Jadi kepala SKPD ini bertugas untuk mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan anggaran SKPD tadi selama dia memimpin. Jadi nanti kalau misal ada hal temuan misalkan pada saat audit, kok ini ternyata beda pengeluarannya dengan uang yang diterima dengan pelaksanaannya beda. Nah, yang bertanggung jawab nanti siapa? Yang bertanggung jawabnya itu adalah kepala SKPD-nya atau kepala dinasnya. Nah, nanti kepala dinas ini atau kepala SKPD ini yang menyampaikan laporan keuangan dinas untuk disampaikan kepada SKPKD atau akuntansinya Pemda. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Saya cuman 3 aja ya, soalnya kalau misalkan banyak nanti habis waktunya, sedangkan yang praktikum belum ada. Oke, berarti saya anggap kalian paham ya. Nah, kemudian ini kalian wewenangnya baca sendiri. Nah, di sini ada pengguna. Ini alur ya. Jadi alur pelaksanaan anggaran di SKPD-nya. SKPD itu tadi dinasnya. Jadi di sini pengguna anggaran itu adalah pengelola dinas, jadi kayak pegawai, kemudian juga kepala unit, PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Pengguna anggaran ini dia itu artinya dia meminta. Oke, jadi pengguna anggaran itu salah, asumsinya salah. Jadi pengguna anggaran itu atau tadi kepala SKPD tadi memberikan anggarannya kepada kepala unit SKPD. Jadi tadi kan saya bilang kalau unit SKPD itu adalah kalau misalkan dalam SKPD atau dinas itu suka ada yang namanya program-program kegiatan. Nah, program-program kegiatan itu biasanya suka dikepalai oleh satu orang yang tugasnya bertanggung jawab terhadap program tersebut. Nah, nanti setiap kepala program tadi itu biasanya mengajukan anggaran
yang nanti diajukan kepada kepala SKPD, di mana nanti kepala SKPD-nya menggabungkan menjadi satu anggaran dinas, nanti diajukanlah ke Pemda. Nah, setelah Pemda mencairkan, itu yang mendapatkan pertama kali itu adalah kepala SKPD. Nah, setelah kepala SKPD mendapatkan dananya, maka nanti dilimpahkan kembali kepada pemimpin program masing-masing. Nah, pemimpin program itu kita sebut sebagai kepala unit SKPD-nya, di mana kepala unit SKPD ini adalah orang yang bertanggung jawab sebagai kuasa pengguna anggaran. Jadi nanti kalau misal program kegiatannya sudah selesai, dialah yang akan bertanggung jawab terhadap pertanggungjawaban anggaran program yang sudah dia ajukan. Nah, dia itu adalah kuasa pengguna anggaran. Itu adalah contohnya. Jadi kalau misalkan tadi prosesnya itu kuasa pengguna anggaran atau kepala unit SKPD, dia membuat anggaran berdasarkan program kegiatannya masing-masing, kemudian sudah dibuat berdasarkan program kegiatan masing-masing, nanti diajukan kepada kepala SKPD. Kepala SKPD itu nanti dibantu dengan bendahara dan bagian akuntansi membuat anggaran APBD, anggaran dinasnya. Kemudian setelah dibuat anggaran dinas diajukan kepada kepala Pemda. Nanti kalau misal sudah di ACC, maka kepala Pemda tersebut meminta sekda, sekretaris daerah, untuk mencairkan uang yang diajukan. Setelah uangnya yang diajukan cair, maka pertama akan diberikan kepada kepala SKPD. Kepala SKPD itu nanti akan dibagikan kepada setiap unit programnya sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, itu adalah alur proses pengajuan dana sampai dananya cair. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada? Tidak ada. Oke. Nah, kemudian di sini ada lagi yang tadi saya sebut PPTK. PPTK itu adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Jadi tadi ada yang disebut sebagai kepala unit SKPD, dia memiliki kaki tangan yang disebut PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kenapa dia perlu ada? Karena dialah yang mengetahui berapa banyak kebutuhan barang yang nanti akan dipakai, berapa banyak aset yang nanti akan digunakan. Nah, itu tugasnya dari PPTK. Nah, nanti kalau misalkan PPTK ini kalau mau membeli sesuatu, ya dia membuat pengajuan kepada kepala unit SKPD. Nanti balik lagi, kepala unit SKPD membuat pengajuan kepada kepala SKPD, kepala SKPD membuat pengajuan kepada Pemda. Nanti kalau sudah cair ya alurnya sama seperti tadi. Balik lagi. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Ini aja dulu. Nah, di sini PPK SKPD, pejabat penata usaha keuangan, dia itu PPK SKPD itu memiliki tugas yang pertama melakukan verifikasi SPP-UP atau surat perintah pembayaran UP. Jadi kalau misalkan kita kenalan dulu sama pengeluaran. Jadi kalau asal uang untuk pengeluaran. Nah, jadi gini. Kalau kemarin kan saya bilang belanja atau pengeluaran itu ada 3 golongan. Ada untuk pengeluaran untuk pegawai, pengeluaran untuk belanja aset jangka panjang, dan juga pengeluaran untuk untuk operasional. Nah, uangnya berasal dari mana? Nah, uangnya itu berasal dari di sini. Kalau kalian lihat ada yang namanya UP, GU, TU, dan LS. Nah, uangnya itu berasal dari UP. UP itu adalah uang persediaan. Uang persediaan ini kalau di pemerintahan itu kalau di swasta itu identiknya seperti petty cash. Jadi kalau misalkan untuk keperluan belanja yang sifatnya operasional dalam bentuk nominal yang kecil, maka semua kegiatannya kita danai dari UP atau uang persediaan.
Nah, kemudian kalau uang persediaan tersebut sudah habis, maka harus diisi kembali. Nah, proses pengisian kembali uang persediaan itu kita sebut sebagai GU atau ganti uang. Jadi ganti uang ini fungsinya adalah untuk mengganti semua uang persediaan yang telah dipakai atau UP. Nah, kalau misalkan dipakai semua uang persediaannya berarti GU-nya atau ganti uangnya 100%. Nah, kalau ternyata yang dipakai uang persediaannya hanya 20%, berarti ganti uangnya ya hanya 20%, jangan 100%. Nah, jadi semua uang yang dipakai untuk UP nanti ada proses pergantian yang kita sebut sebagai GU, ganti uang. Nah, tetapi kalau pada saat periode berjalan kita sudah ada dana UP, uang persediaan. Ternyata kita belum akhir bulan sudah habis UP-nya atau uang persediaannya sudah habis padahal belum akhir bulan. Sedangkan kita masih butuh uang. Nah, itu kita boleh mengajukan kembali. Pengajuannya itu kita sebut sebagai TU atau tambah uang. Nah, tambah uang itu artinya adalah proses pengajuan ketika dana UP itu tidak cukup untuk di backup. Jadi itu kita pakainya TU atau tambah uang. Nah, kemudian ada yang namanya LS. LS ini kita sebut langsung. Langsung itu artinya adalah ketika dana yang kita ajukan kepada Pemda itu langsung nyampe ke orang yang membutuhkan. Contohnya misal gini, gaji pegawai itu biasanya yang mengajukan adalah SKPD atau kepala unit daerah, kepala daerahnya. Kepala dinasnya. Kepala dinas mengajukan dana untuk gaji pegawainya. Nanti dari kepala dinas dia mengajukan kepada kepala daerah. Kalau kepala daerah sudah setuju, dananya cair, langsung diberikan kepada sekretaris daerah. Sekretaris daerah nanti beri kepada bagian bendaharanya. Bendaharanya langsung ditransfer nih ke rekening masing-masing pegawai. Jadi kalau di antara orang tua kalian itu ada yang PNS, kan biasanya dia suka dapat gaji PNS tuh. Nah, biasanya itu dari pemerintah pusat langsung masuk ke rekening orang tua kalian. Nah, itu kita sebut LS. Artinya apa? LS itu adalah uang yang diajukan kepada Pemda. Nanti kalau sudah cair, Pemda itu langsung transfer ke rekening masing-masing pegawai. Itu namanya LS atau langsung. Jadi dia tidak transfer lagi kepada kepala dinasnya, kemudian kepala dinas nanti dikelola oleh bendahara, tidak, tapi langsung kepada orang yang membutuhkannya. Itu berarti kita sebut sebagai LS. LS ini juga berlaku kalau kita membeli aset yang tidak bisa di backup oleh UP. Jadi kalau kita mau beli kendaraan dinas nih, kita mau pakai UP, uang persediaan ya nggak cukup. Maka kepala dinas mengajukan kepada kepala daerah, kemudian kepala daerah meng-ACC, kemudian nanti diberikan kepada koordinator ke Sekda, sekretaris daerah nanti akan diberikan kepada bendahara umum daerah. Nah, nanti dari bendahara umum daerah langsung diberikan kepada yang mengajukan kendaraan dinas tadi. Jadi nggak lewat kepala dinas lagi, tapi langsung diberikan kepada orang yang mengajukan kendaraan dinas tersebut. Nah, itu adalah dana LS. Nah, jadi tugas dari PPK atau penata keuangan ini, penata usaha keuangan ini, atau dia bagian tadi bagian pengelola keuangannya, melakukan verifikasi terkait dengan surat perintah pembayaran dana UP, GU, TU, LS. Nah, ini harus disertai dengan tanda bukti kesiapannya. Kalau nanti kita mau mengajukan dana, itu pertama kita menggunakan pakai SPP. Nah, kemudian kalau sudah di ACC, dia langsung berubah menjadi SPM, surat perintah membayar. Nah, kalau sudah diterima lagi, nanti kita berubah menjadi pencairan, yaitu SP2D. Jadi ada SPP itu adalah surat perintah pembayaran. Nah, ini adalah pengajuan dari dinas kepada Pemda. Nanti kalau misalkan di bendahara Pemda sudah setuju, maka nanti itu keluar yang namanya SPM. Kalau
Pemda sudah SPM sudah disetujui, maka nanti akan dicairkan, diterbitkanlah yang namanya SP2D. Nah, itu adalah secara garis besar proses alur untuk pengajuan pengeluaran dana. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada? Oke, kalau tidak. Nah, kalau tidak, tadi sudah saya bilang bahwa bendahara itu terbagi menjadi dua. Ada bendahara penerimaan, ada bendahara pengeluaran. Nah, di sini tugas bendahara penerimaan dulu. Bendahara penerimaan tugasnya yaitu yang pertama menerima. Menerima itu adalah menerima dari pendapatan asli daerah. Contohnya tadi ada pajak, kemudian ada retribusi. Nah, kemudian dia menerima, kemudian lagi dia menyimpan. Dananya itu disimpan dulu. Jadi setiap dia sudah menerima disimpan. Nah, nanti kalau sudah disimpan harus di-store. Ya, jadi dia juga harus melakukan penyetoran. Kalau bisa, setiap dana penerimaan yang dia terima, baik dari pendapatan asli daerah ataupun pendapatan asli daerah lain-lain, itu kalau bisa disetor bedanya hanya 1 hari. Jadi tidak boleh sampai seminggu. Itu kalau seminggu dianggapnya kita punya hutang kepada bendahara umum daerah. Kenapa kita dianggapnya punya hutang? Karena uang bendahara umum daerah kita simpan. Nah, itu nggak boleh. Makanya kalau setiap bendahara penerimaan menerima uang dari pajak, dari retribusi, nah itu harus langsung di-store besoknya kepada bendahara umum daerah. Nah, kemudian dia juga yang nanti melakukan pembukuan dan juga pertanggungjawaban atas kegiatan penerimaan yang dia lakukan. Sebetulnya kinerja dari bendahara penerimaan ini justru lebih gampang. Dia hanya menerima saja masukan dari pendapatan daerah, kemudian nanti dilakukan penyetoran. Penyetoran itu yang hanya asli daerah aja. Tapi kalau misalkan pendapatan di luar asli daerah, ya itu tidak usah di-store karena itu betul-betul milik daerah itu dari dinas itu sendiri. Jadi tidak usah di-store. Nah, itu tugas dari bendahara penerimaan. Melakukan penerimaan pendapatan, melakukan penyetoran, dan juga melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban. Nah, kalau ini tugas dari bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran itu pokoknya intinya dia adalah bertugas untuk mengelola semua pengeluaran-pengeluaran nanti baik yang berasal dari pengeluaran UP, uang persediaan, GU, kemudian TU dan juga LS. Semua yang berasal dari dana tersebut itu dikelola oleh bendahara pengeluaran. Nah, ini langsung saya skip aja ya. Nah, jadi untuk hari ini kita langsung masuk ke akun pendapatan ya. Sebetulnya kalau misalkan materi tentang pemerintahan daerah yang kita akan lebih bahas banyak itu adalah pendapatan dan beban. Kenapa? Karena dia jenisnya dan transaksinya lebih banyak. Tapi kalau yang berkaitan sama di neraca, yaitu kas, piutang, kemudian yang persediaan, kemudian juga hutang, itu tidak kita bahas lebih banyak karena itu sudah biasa kita lakukan di swasta juga sama. Jadi tidak ada bedanya. Nah, yang banyak bedanya itu letaknya di akun pendapatan dan juga beban. Nah, di sini APBD itu adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, di sini kita lihat penerimaan daerah itu masih rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber penerimaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi pokoknya kenapa ini kita sebut rencana? Karena di dalam anggaran itu pendapatan itu kita tidak pasti, belum pasti. Bisa itu lebih banyak atau bisa lebih sedikit. Jadi kita sebut kalau di APBD pendapatan belanja itu kita sebut pendapatan itu kita masih sebut sebagai rencana penerimaan daerah.
yang diukurnya harus rasional. Seperti swasta juga sama, pendapatan yang diterima harus diukur secara rasional. Nah, kemudian kalau pengeluaran, ini rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana. Ya, jadi kalau misal kita nih mau belanja aset, itu kalau kita mau belanja aset jangka panjang, contohnya tadi mobil dinas, itu kita harus tahu dulu berapa kendaraan dinas yang akan kita beli nominal ya. Nanti setelah itu kita tulis di dalam anggaran, nanti anggaran tersebut diajukan, setelah cair maka kita belanja mobil dinasnya itu ya sesuai dengan anggaran yang sudah ada. Nah, kalau misalkan anggarannya kurang gimana, Bu? Ya tadi kita bisa mengajukan yang namanya tambah uang atau TU. Tapi jarang rasanya kalau misalkan kita sudah membuat anggaran itu kurang, malah biasanya lebih kalau untuk pengeluaran. Kenapa kita buat lebih untuk pengeluaran? Ya itu karena takutnya kita harus pengajuan kekurangan, itu lama prosesnya. Jadi lebih baik ketika kita mau melakukan pengeluaran belanja, diajukan untuk belanjanya itu lebih banyak. Meskipun nanti pada akhir periode kita harus melakukan pertanggungjawaban keuangannya nggak masalah, itu lebih baik. Nah, kemudian itu isi dari APBD ya. Nah, struktur APBD isinya apa aja sih di dalam APBD? Yang pertama, lebih rincinya, pendapatan. Pendapatan itu ada 3 komponen secara garis besar, yaitu yang pertama PAD atau pendapatan asli daerah. Yang pertama adalah pajak daerah. Pajak daerah ini adalah kalian tahulah pasti ya. Contohnya kalau misalkan di daerah itu restoran ya, setahu saya. Kemudian yang kedua retribusi daerah. Kemudian yang ketiga adalah hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, hasil pengelolaan kekayaan daerah itu contohnya apa? Misalkan si Bogor, misalkan kota Bogor, dia itu memiliki aset gedung kosong. Nah, kemudian gedung kosongnya itu dia mau jual, atau gedungnya itu dia manfaatkan sebagai penyewaan untuk pernikahan. Nah, nanti kan dia dapat tuh uangnya. Nah, itu kita sebut sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Atau misalkan di Bogor itu kita punya kebun raya. Nah, kemudian ada banyak pohon. Nah, kemudian pohon tersebut misalkan ditebang, dijual. Nah, itu masuknya sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Atau lagi contohnya misalkan di kabupaten ada Pongkor, emas. Nah, kemudian emasnya tersebut dijual. Nah, itu juga masuk ke dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian yang kedua itu transfer. Transfer itu artinya penerimaan dana dari pihak luar kepada kita atau pengeluaran dana dari kita kasih ke orang. Nah, transfer ini bisa berasal transfer dari pemerintah pusat atau transfer antar daerah. Nah, contohnya transfer dari pemerintah pusat itu adalah contohnya yaitu dana bagi hasil pajak. Jadi kayak misalkan pemerintah pusat itu ada kelebihan atas pembayaran pajak. Nah, nanti biasanya pemerintah pusat itu memberikan dana kelebihan tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, itu namanya transfer pemerintah pusat. Kemudian misalkan pemerintah pusat itu memberikan bantuan dana dari bea cukai, hasil dari bea cukai kepada pemerintah daerah yang ditunjuk. Nah, itu kita sebut sebagai transfer. Nah, kemudian juga transfer antar daerah itu misalkan dari Bogor kemudian ke Sukabumi. Nah, itu juga bisa berupa seperti itu, atau dari Sukabumi sebaliknya antar daerah. Oke, kemudian juga ada lain-lain PAD yang sah atau pendapatan asli daerah lain-lain yang sah, contohnya hibah. Nah, hibah ini adalah dana bantuan dari pemerintah ataupun dari perusahaan pemerintah kepada pemerintah daerah
atau kepada kampus, kalau di kita ada kampus, nah itu hibah contohnya. Jadi pemberian sukarela. Nah, kemudian ada dana darurat. Dana darurat ini biasanya berasal dari dana abadi yang kita pakai. Dana abadi itu artinya adalah dana yang kita simpan secara sengaja, seperti mungkin deposito ya, yang bunganya mendep. Nah, itu kita sebut sebagai dana abadi. Nah, itu contohnya. Kemudian ada belanja. Belanja kemarin saya sudah bedakan, ada belanja operasional, belanja modal, dan juga belanja pegawai. Nah, itu belanja operasional di sini dimasukkan ke belanja pegawai ya di dalamnya. Nah, kemudian ada belanja tidak terduga, itu belanja yang misalkan dari kegiatan program yang sudah direncanakan, dia ada pengeluaran misalkan untuk donasi. Pengeluaran kegiatan untuk donasi yang ternyata tidak masuk ke dalam rencana anggaran. Nah, itu kita masuknya sebagai belanja tidak terduga. Nah, kalau ditanya, Bu, itu uangnya dari mana? Kalau yang namanya dalam sebuah anggaran pemerintahan daerah, itu memang harus dibiasakan ada yang disebut pengeluaran untuk belanja tidak terduga. Jadi gunanya tadi untuk mengasumsikan kalau terdapat kegiatan yang tidak bisa kita duga. Nah, kemudian juga ada lagi belanja transfer. Tadi kalau yang tadi pendapatan transfer, kalau belanja transfer ini adalah kita melakukan transfer kepada pihak lain. Nah, itu kemudian pembiayaan. Pembiayaan ini adalah contohnya bantuan untuk kegiatan dana yang cukup besar. Nah, ini biasanya dibagi menjadi dua, ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan di sini biasanya yang pertama kita pakai itu dari kelebihan selisih anggaran tahun sebelumnya. Jadi sebelum kita mendapatkan pembiayaan dari pihak lain, kita bisa pakai dulu dana yang berasal dari silpa atau selisih lebih penggunaan anggaran tahun yang sebelumnya. Kemudian pencairan dana cadangan yang tadi dana abadi, kemudian penjualan yang dipisahkan. Ini kayak misal penjualan aset, kita bisa gunanya untuk pembiayaan. Kemudian penerimaan pinjaman ini bisa dari bank, kemudian bisa dari pemerintahan. Nah, kemudian penerimaan kembali pemberian pinjaman. Nah, ini misalkan contohnya kita memberikan pinjaman kepada pihak lain, kemudian ada pembayaran. Kita bisa pakai dana tersebut untuk pembiayaan. Nah, kemudian pengeluaran pembiayaan ini contohnya adalah pengeluaran untuk membayar hutang. Nah, kita juga kan tadi sudah saya sampaikan bahwa daerah itu juga bisa meminjam uang kepada bank. Jadi kita itu pinjaman ke bank juga ada, tapi banknya itu adalah bank yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Kemudian penyertaan modal. Nah, ini adalah ketika tadi melakukan investasi kepada BUMD ataupun kepada perusahaan perseroan atau kepada proyek pembangunan. Jadi biar dana kita aman, itu kita lakukan pengeluaran, yaitu merupakan penyertaan modal biar nanti kita dapat hasilnya sebagai investasi. Nah, kemudian pembentukan dana cadangan. Nah, dana cadangan itu ya tadi gunanya supaya kalau ada penggunaan dana dadakan, sengaja kita simpen biar nanti kalau ada kegiatan apapun kita tidak usah pinjam. Terus pemberian pinjaman bisa pemberian pinjaman kepada daerah, kemudian pemberian pinjaman kepada pihak lain. Ini biasanya pemberian pinjaman biasa aja, pinjam meminjam biasa. Nah, itu adalah struktur ada yang di APBD. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih sampai sini? Ada? Suaranya ada? Masih ada? Ada nggak?